dua orang lagi untuk mengajukan pertanyaan pada kesempatan kali ini. Baik, ini ada saya menyapa Bapak Yusrizal SH dari RW 13 Duren Jaya. Silakan Pak untuk menyampaikan pertanyaannya. Di unmute ya. Pak. Silakan Pak Yusrizal, tolong di unmute dulu. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak PLT Wali Kota, Bu Kadis Kesehatan, Kepala Direktur Rumah Sakit, dan para yang hadir hari malam ini. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan terkait yang pernah dialami warga kami, adanya ambulan yang ada di ICU, ketika dirujuk oleh rumah sakit, lainnya harus membayar gitu. Apakah bisa diantisipasi oleh Pemkot Bekasi, terutama dari jajaran Dinkes? Hal ini sangat membebani kepada warga kami gitu kan. Dan terus juga terkait tadi masalah LKM. Kalau dulu kan SKTM, bagaimana caranya Pemkot proses pengurusan LKM itu dipermudah gitu, dipercepat. Kadang-kadang kasihan warga ketika misalnya harus mendadak masuk rumah sakit hari Sabtu misalnya. Sedangkan instansi terkait, instansi pemerintah dari kelurahan, dari camat dan Dinkes ini kan Sabtu Minggu kan tutup. Nah, bagaimana proses warga ini, yang penting warga ini tertolong dan terselamatkan jiwanya, dan proses administrasinya bisa menyusul belakangan gitu. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Yusrizal, izin saya mengkonfirmasi terkait pertanyaannya. Yang pertama tentang ketika ambulan itu tiba-tiba harus berbayar, apakah bisa diantisipasi oleh Dinas Kesehatan? Betul. Dan kemudian terkait pertanyaan bagaimana agar LKM prosesnya itu dipermudah? Apalagi terutama yang bila ada kejadian darurat di hari Sabtu Minggu atau di hari libur, apa yang sebaiknya dilakukan? Baik, itu dari Pak Yusrizal. Izin saya untuk menanyakan satu lagi, menyapa satu lagi dari warga Kota Bekasi yang ingin menanyakan. Di sini banyak sekali, ya Allah, antusiasnya luar biasa. Di sini ada 900, kita sudah mencapai 1000 partisipan, luar biasa ini antusias warga. Ini dan semuanya dadah-dadah ya, manggil-manggil. Baik, saya akan menyapa nih yang dadahnya paling luar biasa ini. Ada Bapak Mursalih dari RW 10 Margahayu. Senangnya luar biasa loh itu ditegur. Alhamdulillah. Baik, silakan Bapak Mursalih untuk menyampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya anggota RW dan di sini sebelah saya ada RW-nya. Ya, Pak. Nah, ini RW ya, RW-nya, dan di sini ada Bismasko. Komplit ya Pak yang hadir. Ya, alhamdulillah komplit Ibu. Ibu, saya mau bertanya, banyak warga yang tidak tahu untuk menggunakan ambulan. Ya, karena banyak rumah sakit membiayai ambulan dengan harga yang lumayan fantastis. Misalnya ke daerah mana bayar 500.000, 600.000, bagaimana caranya supaya warga yang kurang mampu bisa menggunakan ambulan secara gratis? Baik, demikian Pak Mursalih pertanyaannya. Sudah? Cukup itu saja ya. Baik, terkait dengan warga yang tidak tahu cara menggunakan ambulan, itu biar supirnya saja ya Pak ya sebenarnya ya. Tapi bagaimana cara untuk bisa mendapatkan ambulan dengan cuma-cuma? Nah,
Baik, ini pertanyaan kurang lebih sama dengan Bapak Yusrizal dari Duren Jaya tadi. Nah, ini kayaknya tepatnya dijawab dulu oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Direktur RSUD CAM yang pasti juga punya ambulan. Ya, silakan Bu Kadis untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Yusrizal dan Bapak Mursali. Ini kurang lebih pertanyaan pertamanya sama. Silakan. Ya, terima kasih Pak Yusrizal dan Pak Nursalim yang disampaikan Bapak tadi. Memang ini menjadi kendala di masyarakat. Memang ke kami juga ada beberapa pengaduan yang menyampaikan terkait dengan kebutuhan ambulan yang memang ada berbayarnya, ya, khususnya mungkin di rumah sakit swasta. Sebetulnya Pak, insya Allah pemerintah akan hadir, ya. Karena saat ini pun kami atau pemerintah mempunyai ambulan, baik itu di seluruh puskesmas, ya, ambulan untuk rujukan. Apabila diperlukan ambulan khusus, ya, 119 kami juga sudah punya. Pemerintah sudah punya, di Dinas Kesehatan ada 2, kemudian di 3 rumah sakit, baik Bantar Gebang, kemudian Jati Sampurna, kemudian Pondok Gede, termasuk yang ada di rumah sakit kelas B itu sudah ada namanya ambulan 119 untuk rujukan memang dengan kasus-kasus tertentu. Adapun ambulan yang memang dengan kasus ringan itu sudah ada di masing-masing puskesmas, dan insya Allah nanti apabila memang Bapak membutuhkan daripada ambulan, Bapak bisa langsung bertelepon ke PSC 119. Bapak mohon izin nih kami sampaikan, mungkin ada masyarakat membutuhkan, di mana WA senternya di 08777 030057, kemudian untuk telepon di 119-1500444. Itu Bapak. Jadi ambulan pemerintah memfasilitasi, jadi kalau ada masyarakat yang memang memerlukan ambulan untuk rujukan, maka dapat menghubungi kami, Pak. Atau di rumah sakit pemerintah, baik di rumah sakit kelas B maupun di rumah sakit kelas D yang ada di Kota Bekasi, ya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, Pak. Jadi jalan keluarnya insya Allah kami Dinas Kesehatan silahkan apabila Bapak ada yang membutuhkan ambulan atau ambulan 119 bisa disampaikan ke kami baik melalui PSC, ya, 119 atau secara langsung bertelepon ke kami. Demikian Bapak. Ya. Baik Bu Kadis, berarti untuk layanan ambulan, ya, salah satunya dapat menghubungi PSC 119 atau 150044, ya. Kemudian tadi juga ada nomor call centernya, ya, ya. Ibu, punten bisa diulang nomor sekali lagi. Ya, call centernya, jadi untuk WA Bapak ini mungkin perlu dicatat oleh Bapak dan Ibu apabila nanti memerlukan bantuan daripada ambulan atau 119 ambulan khusus, ini bisa dengan WA center 08-777 03-00557, teleponnya 119-1500444. Itu Pak. Untuk dicatat Pak Mursalin dengan Pak siapa? Pak Yusrizal. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya ke kami di dalam kesempatan malam hari ini. Ya. Izin untuk Direktur RSUD CAM untuk menambahkan, pasti punya ambulan juga ya, Dok, ya. Nah, mungkin ada yang bisa disampaikan terkait dengan ambulan tadi, ada yang bisa dihubungi selain tadi untuk layanan yang di 08 111 755 748 atau MOD-nya 08 111 755 747. Silakan Pak Dr. Kusnanto untuk menambahkan. Iya, terima kasih Pak Yusrizal dan Pak Mursali terkait ambulan
yang dibutuhkan tadi sudah dijawab oleh Bu Kadinkes ya. Ada setiap puskesmas memiliki ambulan, kemudian juga ada ambulan di PSC 119. Sementara di RSUD ambulan biasanya kita pakai untuk rujukan internal yang ada di RSUD. Karena RSUD kita kan ada 6 blok, jadi ada di Kelurahan Margahayu, yang satunya lagi ada di Kelurahan lupa Bekasi Timur, Margajaya dan Margahayu. Jadi ngelewatin Kali Bekasi. Nah dari IGD biasanya kalau ada yang mau dirujuk ke rawat inap di gedung E dan di gedung F, itulah ambulan yang digunakan oleh RSUD. Tapi ketika ada ambulan yang membutuhkan, masyarakat membutuhkan penghantaran jenazah, misalnya ambulan kita dengan jenazah yang ada di RSUD siap diantar baik di dalam kota maupun di luar kota. Dan untuk jaminannya ketika nanti menggunakan LKM ini nanti kerjasama dengan dinas kesehatan. Kemudian ada juga ambulan kita dipakai untuk merujuk pasien-pasien ke luar rumah sakit Dr. Hasbullah Abdul Majid. Jadi saya rasa saat ini ambulan yang ada di RSUD insya Allah siap ya. Dan call center tadi yang sudah saya sampaikan di 08111 755 748 dan manajer NDT kami di 08111 di 755 747 untuk mendapatkan informasi tentang ketersediaan ambulan yang ada di RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid Kota Bekasi. Demikian, terima kasih. Ya. Pak Mutia. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Yusrizal dan Bapak Mursali. Tapi ada satu pertanyaan lagi tadi dari Bapak Yusrizal yang belum terjawab terkait apakah bisa LKM NIK itu lebih dipermudah pengurusannya, terutama apabila kondisi darurat terjadi di hari libur atau Sabtu Minggu. Oh, Sabtu Minggu ya. Ya, silakan kepada Bu Kadis untuk menjawab.